Virus corona atau COVID-19 yang melanda dunia saat ini sudah berlangsung beberapa bulan dan mulai mengalami mutasi yang melemah. Berbagai cara dilakukan untuk mendeteksi penyebarannya, salah satunya dengan rapid test. Rapid test untuk mendeteksi jejak-jejak virus dalam tubuh dan dilanjutkan dengan swab test untuk memastikan bahwa virus tersebut adalah corona. Seperti diungkapkan juru bicara gugus tugas COVID-19 Kabupaten Kolaka, Dr. Aris, saat ditemui di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka pada hari Selasa 16 Juni 2020. Dr. Aris menjelaskan masa inkubasi virus dalam tubuh sekitar 14 hari, di mana pada hari keempat imun tubuh akan mulai melawan dan puncaknya pada hari ke-7 hingga hari ke-10. Apabila tubuh berhasil melawan virus, maka setelah hari ke-11 tubuh akan kembali sembuh dan virus hilang. Teorinya begini, dia pertama masuk ke dalam tubuh, terus membelah diri. Ya, tubuh di hari pertama masuknya baru intip-intip, baru kenal apa ini, di pertengahan tubuh baru. Hari keempat tubuh sudah mengenali sudah ini dan menyerang kuman itu. Nah, terus serangan peperangan tertinggi itu sekitar hari ke-7 sampai hari ke-10. Artinya virusnya melawan, tubuh mau mematikan dia, itu puncaknya hari ke-7, 10. Oleh karena itu ketika orang ini virusnya kuat, artinya dia sampai orangnya sakit, maka di situ memang masa sakitnya yang paling aneh itu sekitar hari ke-10. 10 ke atas ya? Ya, masa masturbasinya virus. artinya di situ dia punya ini Gejolak ya? gejolak yang paling tinggi karena peperangan tertinggi itu. Nah, kalau virusnya mulai kalah, makanya hari ke-11 sampai terus turun, itu sudah masa penyembuhan. Kan? Pas hari ke-14 virusnya kalah, selesai, sudah berarti virusnya kalah. Hanya jejaknya itu kalau masih diperiksa, masih kadang-kadang kalau rapid test masih reaktif. Rapid test. Masih reaktif. Bisa sampai dan ini bisa sampai 28 hari atau bisa sampai 2 bulanan. Salah satu contoh kasus yang ini orang tuanya yang balita. Nah, orang tua balita ya. Jadi dia itu pada saat di rapid test reaktif, tapi IgG, imunoglobulin G. Berarti artinya virusnya itu udah lama di situ, entah masih ada atau tidak. Jelas pernah ada jejaknya di situ. Kan rapid test itu jejaknya yang bukan virusnya yang langsung, tapi jejaknya bahwa pernah di situ. Perlawanan tubuh yang dilihat, tubuh pernah melawan dia. Berarti itu Tergantung imunnya berarti ya? Iya, itu namanya imun. Jadi tubuh yang pernah melihat dia itu yang Imunitas. Itu yang ditemukan kalau rapid test. Rapid test dilakukan untuk mencari jejak-jejak virus dalam tubuh. Namun, walaupun hasilnya reaktif, belum tentu virus corona. Bisa jadi ada virus lain dalam tubuh. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa virus tersebut corona, maka perlu dilakukan swab test. Kita masih mengharapkan sebenarnya bantuan rapid test dari berbagai pihak yang mau ini, terutama PT Pale atau yang donatur-donatur lain. Karena ini harus kita kejar terus. Kita harus kejar terus ini. Jadi di mana dia ada rapid test, gunanya itu mencari jejak-jejak itu. Makanya kalau kita bahasa Inggris kan tracing namanya ya. Tracing. Jadi mencari jejak-jejak itu di mana dia berada. Tetapi ingat bahwa rapid test ini yang pertama, kalaupun reaktif, belum tentu dia COVID. Karena ada virus lain juga dia tangkap. Ke COVID itu cuma 30% dia bisa di COVID-nya adalah swab untuk PCR. Jadi kalau ada lagi bilang PCR-nya bohong-bohong, kalau itu sudah lebih gila lagi tuh. Karena itu memang PCR COVID itu memang artinya memang ditemukan sih itu. Di swab itu artinya begini, swab itu kan kapas, ini lendir kayak gini, diulir begini kan, supaya itu lendirnya melengket, disimpan di BTM namanya, tabung tiong, yang dengan harapan virusnya tidak mati ketika masuk dalam situ, karena dia kondisi dalam
tabung itu persis kondisi dalam saluran nafas. Ya. Adapun penamaan klaster bertujuan untuk memudahkan mencari wilayah penyebaran virus corona di suatu tempat. Yang dimasuk klaster itu sebenarnya begini, penamaan klaster itu untuk memudahkan kita mencari. Nah, misalnya begini, klaster Sukabumi, waktu itu polisi-polisi, berarti semua yang pernah kontak dengan dia itu di tracing, mestinya seperti itu. Nah, kemudian klaster apa lagi, Loro-Ronda, nah, misalnya kapal, berarti semua yang ada hubungannya itu dikumpul. Itu fungsinya itu. Nah, kemudian munculnya klaster lain, artinya ada kemungkinan ada satu kelompok lagi seperti misalnya di Pare-Pare pernah lucu itu klaster Kepuru makan kayak seonggi kan. Nah, itu satu kelompok itu ternyata ada yang positif, pindahlah ke masing-masing, akhirnya yang satunya ke sana. Nah, terus menulari orang, misalnya bisa menulari orang, itu terkumpulannya banyak. Kita namanya klaster, jadi fungsinya klaster itu. Nah, kalau terkait kepatuhan ya jelas, sangat jelas itu sangat terkait, karena kalau orang-orang tertentu memang misalnya tidak peduli, tidak mau pakai masker dan seterusnya, terus masih juga melakukan hal-hal yang melanggar protokol kesehatan, itu pada akhirnya muncul ini. Karena kita tidak tahu dari mana ini modelnya, kita mulai saja dari dia, akhirnya muncul klaster di situ. Namun untuk saat ini mutasi virus corona mulai melemah, di mana penderita sebagian besar tidak mengalami gejala lagi, dan hanya sebagian kecil yang menunjukkan gejala ringan. Corona ini yang bermutasi semakin ke arah lemah. Semakin ke arah lemah. Okay. Ya, dari banyaknya ini beda dengan awal-awal. Awal dulu kan hampir semua yang kena sakit. Ini akhir-akhir ini kok kelihatannya bahwa yang kena orang sehat-sehat saja. Orang yang tanpa gejala. Itulah yang orang tanpa gejala. Tapi ingat memang bahwa orang tanpa gejala ini 80% dari penderita. Pada 100 orang, 80 orang ini memang tidak ada gejala. Okay. Hanya 20% yang ada sakit-sakit ringan, hanya 5% yang harus dirawat. Jadi memang tidak kelihatan ya. Sebenarnya tidak banyak. Tidak banyak yang sakit. Jadi kalau ada bilang, itu kan sembuh, buat apa dikasih? Itu bukan. Sebenarnya virus ini kan tidak ada obatnya. Ingat, virus ini tidak ada obatnya. Jadi yang obat itu imun. Demikian Mamat Rahmat, kontributor Lulopedia.tv melaporkan dari Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan share biar lebih banyak yang tahu. Klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan Anda terhadap channel kami.